Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan dari surat 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan masuk dari ayat yang ke-5 terus sampai ke ayat yang ke-15. Nah, saya akan bacakan buat kita semuanya. Kita simak Alkitab dan demikian bunyi firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, kita sudah membahas di perjumpaan yang sebelumnya tentang bagaimana surat 1 Petrus itu berbicara tentang kelahiran baru. Tentang bagaimana kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan kelahiran baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kemudian setelah kita menjadi ciptaan baru, kita sudah dilahirkan kembali, ada pesan yang disampaikan oleh surat 2 Petrus yang berbicara bahwa setelah kamu lahir, ya kamu perlu untuk bertumbuh, bertambah dewasa. Menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, kita sudah membahas di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana di sana kita mengetahui bahwa kita melalui iman, kita semuanya, nggak peduli siapapun kita, apa latar belakang kita, yang penting kita punya iman, kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus, maka kita semua setara di hadapan Dia. Kita mencapai surga itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan kekudusan dan lain sebagainya, itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kebenaran Dia itu yang membuat kita bisa mendapatkan segala sesuatu hal yang baik. Nah, dan melalui pengenalan kita akan Dia, melalui pengenalan kita akan Kristus, maka kita bisa semakin merasakan, kita semakin mengetahui betapa besarnya kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Dan bahkan itu dilimpahkan, makin berlimpah. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita tahu bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu makin melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan juga ditambah lagi ada satu kuasa ilahi, ada Roh Kudus, sang kuasa itu, sang dunamis itu yang diberikan kepada kita, dan itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita bisa menjalani kehidupan yang saleh, supaya kita menjalani kehidupan di mana kita beribadah, supaya kita menjalani kehidupan yang kudus, yang suci. Kita punya kuasa dari Roh Kudus, dan dengan itu kita bisa memisahkan diri dari hawa nafsu dunia yang membinasakan itu. Dan kita bisa berjalan di dalam kodrat ilahi, di mana kita semakin berkurang dan Kristus yang semakin bertambah. Nah, kemudian Petrus melanjutkan di ayat yang kelima, bahwa justru karena itu tadi, karena kamu sudah menerima semuanya ini, kamu perlu dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu itu kebajikan.
Dan kepada kebajikan juga perlu ditambahkan yang namanya pengetahuan. Pada pengetahuan ini ditambahkan penguasaan diri, pada penguasaan diri ditambahkan lagi yang namanya ketekunan, dan pada ketekunan ditambahkan kesalehan. Di atas kesalehan ini ya kan, kita tambahkan yang namanya kasih kepada saudara-saudara, dan di atasnya adalah kasih kepada semua orang. Jadi kalau dihitung, ini seperti ada 7 hal yang perlu untuk kita tambahkan di atas iman kita. Dengan kata lain, ini merupakan suatu partisipasi aktif dari kita. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, saat kita sudah memiliki iman, kita tidak berhenti sampai di sana saja. Kita tidak berhenti dengan kita mengetahui bahwa ya aku percaya kepada Yesus, aku selamat, selesai gitu. Masalahnya adalah kita masih hidup di dunia ini. Dan di dalam dunia ini ada banyak hal yang harus kita hadapi. Di dalam dunia ini di mana di situ kita bisa menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dan kita bisa menjadi saksi, kita juga bisa menghasilkan buah yang akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka juga bisa mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya perlu yang namanya partisipasi secara aktif, di mana kita tidak sekedar percaya tok, tapi kita bisa tambahkan sesuatu di sana. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, di mana kita bangun di atas dasar iman yang sudah kita miliki itu, dan kita bisa semakin menjalani yang namanya kodrat ilahi, sehingga kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan kita dengan sadar menambahkan ke-7 hal ini di dalam kehidupan kita, kita tidak akan termakan dengan godaan dunia. Nah, yang pertama Petrus mengatakan supaya kita perlu untuk menambahkan yang namanya kebajikan pada iman kita. Jadi dalam iman perlu ditambahkan kebajikan. Apa itu sih kebajikan itu apa gitu? Kebajikan itu yang seperti apa? Nah, kata kebajikan ini kalau diterjemahkan dari bahasa Yunaninya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai keunggulan. Excellence gitu, bahasa kerennya, excellence, keunggulan. Artinya mencapai suatu taraf di atas rata-rata, menjadi unggul di atas rata-rata. Jadi untuk kita bisa mencapai posisi di atas rata-rata, itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus melakukan usaha ekstra. Kita perlu untuk melakukan kerja keras untuk kita bisa di atas rata-rata, bukan hanya ya pokoknya sama seperti yang lainnya gitu loh. Jadi saat kita percaya kepada Kristus, kita punya yang namanya iman itu, kita kemudian menambahkan keunggulan pada iman kita. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang jauh lebih daripada rata-rata. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada rata-rata. Mengerjakan pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah tetapkan bagi kita dan kita lakukan dengan unggul. Jadi kita nggak puas menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Oh, yang penting aku sudah Kristen, KTP-ku sudah diganti, agamanya Kristen, hari Minggu aku ke gereja, aku mungkin melayani, entah jadi asyar, jadi majelis, jadi diaken, atau bahkan jadi pengkhotbah. Bukan hanya semacam itu. Tapi kita punya yang namanya keunggulan. Gitu ya. Keunggulan. Dan Alkitab mencatat bahwa kata keunggulan itu, excellence ini, itu diterapkan kepada Yesus. Artinya apa? Yesus itu yang menjadi panutan kita. Seperti apa sih pribadi yang unggul itu? Dan ini merupakan panggilan dalam kehidupan kita, di mana kita sebagai orang percaya, kita makin hari harusnya makin serupa dengan Kristus. Karena Kristen artinya Kristus kecil. Artinya kita meniru Kristus. Seperti apa Kristus? Kita menjadi semakin seperti Kristus. Standar keunggulan kita adalah kehidupan Yesus sendiri. Tetapi kan, kalau kita sudah mencapai yang namanya keunggulan itu, jangan asal sekedar unggul, jangan asal sekedar, kalau mereka berdoa cuma 1 jam, aku berdoa 1 jam 1 menit. Yang penting sudah sedikit unggul di atas mereka. Mereka rata-rata 1 jam, aku 1 jam 1 menit. Bukan bicara seperti itu. Di dalam keunggulan kita, di dalam kebajikan yang kita tambahkan di atas iman itu, perlu adanya pengetahuan.
Jadi bukan hanya kita melakukan sesuatu hal dengan unggul, dengan luar biasa, bersemangat, berapi-api, tetapi kita melakukannya dengan memiliki pengetahuan gitu. Punya yang namanya pengetahuan, dan pengetahuan di sini yang dimaksudkan di sini bukan sekedar pengetahuan secara akademis, bukan sekedar pengetahuan secara teologis. Karena mungkin nggak banyak dari kita yang punya kesempatan untuk kita bisa belajar secara teologis, karena memang itu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Dan bahkan saya temukan banyak orang-orang yang belajar tentang teologi awalnya sebelum dia belajar itu segala sesuatu tentang Yesus, tapi setelah dia belajar yang dia sampaikan adalah kata ini, kata orang itu, karena ahli ini dan sebagainya. Bukan lagi bicara tentang Kristus. Tapi dimaksudkan di sini pengetahuan adalah di mana kita memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Di mana kita bisa mengenal dia, mengetahui dia secara pribadi. Melalui apa? Melalui interaksi kita dengan dia. Melalui dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjalankan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi bukan hanya bicara sekedar, ya pokoknya aku sudah baca Alkitab, aku baca buku-buku rohani, aku mendengarkan khotbah, aku ikut Bible study. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam interaksi kita bersama-sama dengan dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dikatakan pada pengetahuan itu perlu ditambahkan adanya penguasaan diri. Nah, ini hal yang penting karena kadang-kadang kan orang yang merasa bahwa dia punya pengetahuan, dia tahu lebih, itu kayaknya jadi sombong. Jadi gampang untuk merendahkan orang lain. Makanya dibutuhkan yang adanya penguasaan diri. Kita tahu gitu loh. Tapi tidak harus bahwa dengan segala macam pengetahuan yang kita miliki begitu pokoknya ada sesuatu hal yang nggak cocok dengan apa yang kita ketahui langsung kita labrak gitu kan. Karena aku lebih tahu. Ya nggak seperti itu. Ada yang namanya penguasaan diri. Ya. Karena orang yang mengatakan, wah aku lebih berpengetahuan, aku tahu ini, aku tahu itu, aku sudah belajar ini itu dan sebagainya. Dia bisa kayak besar kepala gitu. Merasa dirinya inti gitu ya. Merasa yang paling hebat di atas semuanya. Sehingga seakan-akan semua orang salah, cuma aku yang benar. Kita perlu untuk bisa yang namanya menguasai diri, mengendalikan diri sendiri. Tidak membiarkan keakuan kita yang mengendalikan diri kita. Tapi kita kendalikan diri kita. Ini perlu dilakukan secara aktif, secara sadar. Ya, secara sadar. Saya tahu bahwa kata pengendalian diri itu merupakan salah satu bagian dari yang namanya buah roh gitu kan. Namanya buah kan nggak diusahakan, bisa muncul dengan sendirinya. Tetapi waktu kita melakukan mau mengendalikan diri ya kita menyadari aku perlu untuk mengendalikan diri. Nah, di atas pengendalian diri ada yang namanya ketekunan atau ketabahan. Artinya apa? Waktu kita sudah kadang-kadang kan kita punya pengetahuan ini dan kemudian kita ada saatnya kita perlu untuk mengendalikan diri supaya kita tidak istilahnya dalam tanda kutip misalnya menggurui orang lain, kemudian dengan pengetahuan kita malah kita akan membuat orang lain menjadi tersinggung dan lain sebagainya gitu ya. Kita melakukan hal itu ternyata malah terjadi hal-hal yang nggak enak sama kita karena kita menahan diri gitu ya. Wah, kan sebenarnya kita punya kuasa, punya kekuatan untuk pukul balik, tapi aku tahan, mengendalikan diri. Nah, di sana ada yang namanya ketekunan. Kita bertahan, kita tabah. Artinya kita mampu tetap berdiri teguh saat ada tekanan, saat ada hal-hal yang nggak enak yang menyerang kita. Dan pengendalian diri, kalau tadi kita bicara pengendalian diri itu bicara tentang hal-hal yang menyenangkan kita. Aku maunya sih mau balas dia, tapi aku kendalikan diri. Tapi saat kita bicara tentang ketabahan, kita bicara tentang ketekunan ini berbicara tentang bagaimana kita bersabar di dalam penderitaan. Ya. Di dalam kesedihan kita, di dalam hal yang gak enak sama kita bisa bertekun di sana. Sekalipun ya aku sudah tahu sih dia sebentar lagi mau ngomong apa. Aku sudah mengerti nanti setelah ini dia akan ngomong gini. Tapi ada saatnya di mana kita perlu untuk bertekun. Tunggu dulu, ya kan? Terima dulu gitu. Nah,
Saat kita melalui yang namanya permasalahan, kita melalui penderitaan, melalui penganiayaan, apakah kita tetap bisa teguh, tetap bisa tekun? Karena itu kan, di atas ketekunan perlu ditambah lagi ada yang namanya kesalehan. Jadi bukan sekedar tekun tapi juga saleh. Saleh itu apa? Saleh itu artinya menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Ya, dan benar-benar menempatkan diri sebagai umatnya. Jadi kita menjalani kehidupan yang hormat kepada Tuhan. Menjalani kehidupan yang takut. Bahasa yang keren adalah takut dan gentar. Itu artinya apa? Menghormati Tuhan. Kehidupan kita dalam apapun yang kita lakukan, kita memperhitungkan Tuhan. Kita menghormati Dia. Dan hal itu bisa kita wujudkan dengan cara mengasihi sesama saudara kita. Yaitu kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada sesama orang Kristen. Kasih kepada sesama saudara di dalam Kristus. Memang mungkin awalnya kan, kalau bicara tentang kasih kepada saudara-saudara, mungkin kayaknya agak susah ya. Apalagi orang Kristen ngakunya aja udah Kristen, tapi kok dia seperti itu. Tapi kita diminta untuk seperti itu. Diminta untuk kita bisa mengasihi saudara-saudara. Dan itu tanda bahwa kita menjalani kehidupan yang saleh itu begitu. Di atas kesalehan ada ini. Ada kita mengasihi saudara-saudara. Kadang-kadang kan lebih baik kan, kayaknya aku nggak usah ada urusan sama orang inilah. Nggak usah ketemu lah gitu kan. Lebih baik aku jadi orang Kristen sendiri aja. Individu aja, sendiri gitu. Sama keluargaku. Tok, udah, yang ini aku nggak mau bersentuhan dengan mereka. Kayaknya udahlah, lebih baik seperti itu. Tetapi masalahnya adalah saat kita menjadi orang percaya kepada Kristus, kita itu dipanggil masuk ke dalam satu keluarga. Masuk ke dalam keluarga Kristus. Jadi mau nggak mau yang namanya di dalam keluarga, kita akan ketemu dengan anggota keluarga yang memang menyebalkan gitu loh. Yang nggak enak, tapi tetap keluarga. Makanya dikatakan kasih persaudaraan, mengasihi. Bahasa kerennya adalah phileo, kasih persaudaraan, gitu ya. Dan ini merupakan tanda dari kedewasaan kita sebagai orang percaya. Saat kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kayaknya bisa gampang, bisa susah. Dan mungkin ada banyak susahnya daripada gampangnya. Terserah, saudara berada dalam lingkungan yang seperti apa, ya kan? Tapi ini yang terjadi. Dan setelah itu kan ditutup dengan kasih kepada semua orang. Saudara, kalau kita benar-benar menjadi orang Kristen yang dewasa, maka hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Hidup yang dipenuhi dengan kasih. Nah, kasih di dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini itu hampir tidak pernah dipakai di dalam bahasa Yunani kuno. Orang-orang kuno Yunani itu jarang memakai kata ini, kata yang dipakai tentang kasih yang dimaksudkan di sini. Ya, jarang sekali dipakai. Dan kata ini diambil oleh orang-orang Kristen sebab ini merupakan satu bentuk kasih yang benar-benar langka dan sulit untuk ditemukan. Dan ini bentuk kata kasih yang dipakai untuk menggambarkan kasih Allah kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita. Kata itu adalah kata agape. Mungkin kita sudah sering ya mendengar kata agape. Artinya apa agape ini? Agape itu bukan sekedar orang mengatakan bahwa itu adalah kasih yang tanpa syarat. Bukan sekedar seperti itu. Tapi bisa berarti seperti ini. Bahwa agape itu mengasihi orang lain. Sekalipun tidak ada hal yang baik dari orang itu. Kita bisa mengasihi orang lain sekalipun dari orang itu yang mau kita kasih itu tidak ada hal yang menyenangkan yang bisa membuat kita bisa mengasihi dia. Tidak ada hal yang menarik dari dia yang membuat kita, oh aku menjadi mengasihi dia. Nggak ada. Tapi kasih itu bisa muncul, bisa keluar. Dan kita bisa dengan aktif untuk mengasihi. Berbeda dengan misalnya kalau ada dua orang anak muda, laki-laki dan perempuan yang ketemu dan kemudian mereka jatuh cinta gitu kan. Itu mereka jatuh cinta karena mereka melihat sesuatu yang baik di dalam orang yang lain gitu loh, di dalam orang ini. Dan demikian pula sebaliknya gitu. Sama-sama melihat sesuatu hal yang indah bagi mereka.
Makanya mereka jatuh cinta. Tapi ini bukan yang dimaksudkan dari kasih agape. Sekalipun kasih ketertarikan antara pria dan wanita itu bukan suatu hal yang tidak baik. Itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang valid. Karena Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakan mereka. Dan ada yang namanya kasih seperti ini. Tapi ini adalah kasih yang berdasarkan dari sesuatu yang bisa didapatkan dari orang lain. Gitu ya. Dia mencintai sesuatu di dalam diri orang lain itu. Sehingga tertarik kepada dia. Nah, Alkitab nggak pernah menggunakan kata agape untuk cinta semacam itu, kasih semacam itu. Ya. Nah, dan juga ada juga yang lainnya, kasih persaudaraan, phileo tadi. Kita bicara tentang kasih phileo. Nah, kasih phileo ini didasarkan pada fakta apa? Bahwa dia adalah saudara gitu loh. Makanya sekalipun dia bencekno kata orang Surabaya kan, tapi dia adalah saudara. Jadi ya mau nggak mau ya kita mengasihi dia karena dia adalah saudara gitu loh. Kita punya alasan kenapa sakjane aku benci. Sebenarnya aku benci nggak suka sama dia. Tapi karena dia adalah saudara. Jadi ada hal dari orang itu yang membuat kita mengasihi. Nah tetapi kasih agape adalah jenis kasih yang digunakan untuk kasih Allah. Jenis kasih yang begitu spontan yang muncul dari dia sendiri. Yang muncul dari Allah untuk semua umat manusia. Tidak peduli orang yang dikasihi ini adalah orang yang baik. Apakah dia itu juga mengasihi Allah? Apakah dia takut pada Allah? Enggak peduli itu. Semua orang dikasihi oleh Allah dengan kasih agape ini. Enggak peduli orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah ini adalah jenis kasih yang dimiliki Allah bagi kita. Dia melihat kita dan dia berkata, aku mengasihi kamu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu saleh, bukan karena kamu unggul, tapi aku mengasihi kamu. Sekalipun kamu itu orangnya egois, sekalipun kamu orangnya pemarah, sekalipun aku tahu kamu orangnya itu sebenarnya jahat, suka gosip, dan lain sebagainya. Aku tetap mengasihi kamu. Dan ini juga digambarkan di dalam perjanjian lama. Kalau teman-teman nanti bisa membaca di dalam kitab Keluaran, kita bisa temukan di mana Allah bertanya kepada mereka, gitu kan? Yang dikatakan, menurutmu kenapa aku mengasihi kamu? Mungkin orang-orang Israel akan bisa punya jawaban, oh karena kami hebat, karena kami pintar, karena mungkin banyak hal gitu ya, yang mereka bisa sampaikan. Tetapi kan, jawabannya Allah menjawab sendiri. Kenapa aku mengasihi kamu? Jawabnya adalah, aku mengasihi kamu karena aku mengasihi kamu. Jadi karena dia sendiri, bukan karena objek kasihnya. Jadi makanya kan misalnya ada orang yang bertanya kan, oh kenapa kamu mencintai aku? Kenapa kamu mengasihi aku? Nah, kita bisa menjawab, aku mengasihi kamu karena aku mengasihi kamu. Nggak ada alasan lain. Sebenarnya biasanya orang bertanya, kenapa kamu cinta sama aku? Kenapa kamu mengasihi aku? Ya. Orang itu mengharapkan kita menjawab, oh karena kamu itu baik, karena kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu kaya misalnya. Ya kan? Orang itu mengharapkan ada pujian seperti itu. Tapi waktu ketemu sama Allah, Allah mengatakan, kenapa aku mengasihi kamu? Karena aku mengasihi kamu. Alasannya ada pada Allah sendiri. Karena Allah adalah pribadi kasih. Alasannya bukan ada pada dirimu, tapi ada dalam diriku, kata Allah. Jadi kita bisa sampai dalam satu titik kedewasaan di mana kita bisa mengasihi orang lain bukan karena kita suka sama mereka, bukan karena mereka adalah orang yang menyenangkan, tetapi karena kita mengasihi mereka. Sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita akan sampai dalam tahap yang seperti itu, melihat orang, ya kan? Tampangnya pun mungkin nggak seperti orang yang layak untuk dikasih, tapi kita bisa mengasihi mereka. Karena kamu dicintai, ya, karena kamu dikasihi, gitu ya. Dan ada satu peristiwa di tepi Danau Galilea, di mana Simon Petrus, si penulis surat ini yang sedang kita pelajari, setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum dia naik ke sorga, dia bertemu dengan murid-murid di tepi danau. Dan dia bertanya kepada Simon Petrus. Dia bertanya demikian. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Tapi kata yang dipakai adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao aku, agape aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, aku phileo kepadamu. Aku mengasihi kamu dengan kasih persaudaraan. Aku menganggap kamu seperti saudaraku dan aku mengasihi kamu sebagai saudara. Kemudian Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, tapi aku phileo sama kamu. Aku phileo. Sampai ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kamu phileo kepada aku? Dia nggak lagi pakai apakah kamu agapao, tapi apakah kamu phileo kepadaku. Kita baca di dalam ayatnya, dia mengatakan bahwa Petrus mengatakan sedih hatinya. Hatinya Petrus menjadi sedih. Karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau phileo aku? Apakah engkau mengasihi aku sebagai saudara? Dan Petrus dengan sedihnya dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau beneran tahu dalam hatiku. Aku itu belum bisa untuk bisa agape kepadamu. Aku hanya mengasihi engkau seperti saudara. Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu isi hatiku. Petrus sangat sedih. Itu karena gini, sebelumnya kalau kita mengetahui kisahnya si Petrus ini kan. Kita tahu Petrus itu adalah jenis orang yang berkata dulu, melangkah dulu baru mikir gitu ya. Awalnya dia sesumbar dengan luar biasa. Ya kan? Kalau semuanya orang-orang ini meninggalkan engkau, aku tidak. Bahkan aku yang akan mati bagi kamu. Gitu. Tapi kejadiannya yang ternyata enggak seperti itu. Simon Petrus malah menyangkal Yesus. Sehingga pada waktu dia ditanya sama Yesus, apakah engkau phileo sama aku, mengasihi aku sebagai saudara? Petrus mengatakan, Tuhan kau tahu segala sesuatu. Aku sekarang gak berani ngomong sesuatu hal yang lebih tinggi daripada yang bisa aku lakukan. Jadi saat ini aku hanya bisa mengatakan aku phileo kepadamu. Tapi sekalipun demikian, Tuhan Yesus tetap mempercayakan Petrus, memulihkan dia. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kemudian setelah 30 tahun berlalu dari kejadian itu, Petrus saat dia menuliskan surat ini, dia berkata, kalau kamu bisa mengatakan bahwa kamu bisa agape, kalau kamu bisa agapao, kalau kamu bisa mempunyai satu jenis kasih yang melampaui kasih sayang manusia, kamu benar-benar telah belajar untuk tumbuh dewasa di dalam kehidupan kekristenan yang baik. Petrus mengatakan demikian. Inilah kehidupan kekristenan. Diawali dari iman. Dan kemudian di atas iman itu kita tambahkan yang namanya kebajikan. Di atas kebajikan itu kita tambahkan lagi pengetahuan. Di atas pengetahuan kita tambahkan yang namanya penguasaan diri. Tambahkan ketekunan. Kemudian kesalehan. Kemudian kasih sesama saudara, kasih phileo. Dan kemudian kasih kepada semua orang, kasih agape. Saudara, memang waktu kita percaya kepada Yesus, ya, dalam kehidupan kekristenan, saat kita menjadi ciptaan yang baru, kita berada di dalam yang namanya perhentian. Kita berada di dalam yang namanya peristirahatan di dalam Kristus. Bukan berarti kita mati gitu ya. Beristirahat di dalam Kristus, beristirahat dengan tenang gitu ya. RIP, bukan berarti begitu. Tapi kita dikatakan kita sudah mencapai situ. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan yang namanya rest kepadamu. Gitu kan? Ada peristirahatan. Dan Kristus memang sudah menyelesaikan segalanya. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup saleh, untuk kita bisa hidup suci, sudah diberikan kepada kita. Kita sudah bisa mencapai Allah, bahkan Allah tinggal di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan. Tetapi di dalam peristirahatan itu, kita bukan menjadi orang yang kemudian malas-malesan. Justru di dalam peristirahatan itu, karena kita sudah mengetahui, kita sudah dapatkan semuanya dari Kristus, kita bisa semakin produktif. Kita bisa tambahkan ke 7 hal ini di atas iman kita.
Kita bisa bertumbuh semakin dewasa. Jadi kehidupan Kristen kalau kita tidak melakukan apa-apa, gitu kan, ya itu sebenarnya nggak lengkap, gitu. Kalau cuma ya pokoknya aku percaya, aku selamat, selesai, gitu. Tapi kehidupan kita ya sudahlah ya kan, Yesus sudah mati bagiku. Dia sudah menanggung semua dosa dan kesalahanku. Sekarang aku hidupnya ya terserah aku, gitu. Kan di dalam Dia ada kemerdekaan. Ya nggak gitu, gitu loh. Tidak seperti itu. Bahkan di dalam Mazmur pun dikatakan, Tuhan itu adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia tahu kita butuh kedua hal. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita butuh dua hal. Kita butuh peristirahatan, tapi kita juga butuh untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita bekerja, gitu. Dua-dua hal ini dibutuhkan. Kita bekerja, kita perform, kita unggul itu tadi berawal dari peristirahatan. Di mana gembala yang baik itu akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan membaringkan mereka, kan gitu ya. Dibaringkan, ada peristirahatan. Tapi ada saatnya juga domba-domba ini digiring menuju ke air yang tenang. Ya kan? Itu yang dilakukan, dibimbing ke air yang tenang. Supaya jiwanya disegarkan. Dan kemudian dia menuntun kita di jalan yang benar karena namanya. Artinya ada perjalanan yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Ada pertumbuhan yang terjadi. Bukan hanya tidur-tiduran mager. Tapi kita ada hal yang perlu untuk kita tambahkan di atas iman kita. Dan Petrus mengatakan kalau kita sudah tambahkan kebajikan, kemudian di atas kebajikan ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, kemudian ada kasih atas saudara-saudara dan kasih atas semua orang, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin giat. Dan kita akan berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Semakin kita mengenal Kristus, kita jadi pribadi yang makin produktif. Kita menjadi pribadi yang makin mau melakukan sesuatu. Kita menjadi pribadi yang bukan cuma, yes pokoknya Tuhan berkati aku. Tapi kita juga bisa menjadi saluran berkat. Melalui diri kita orang lain juga diberkati. Ayat yang ke-8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, jadi 7 hal itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita menjadi semakin orang Kristen yang berguna gitu loh. Bukan hanya sekedar pokoknya hari Minggu datang ke gereja memenuhi bangku-bangku yang kosong, menghangatkan bangku-bangku itu, bukan itu. Tapi kita jadi orang percaya, orang Kristen yang efektif, yang berguna, yang berbuah. Tapi ayat yang ke-9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tadi ya yang kita tambahkan di atas iman kita. Jadi kalau nggak mau dengan aktif, ya kan, dengan sengaja bahwa aku harus tambahkan hal ini. Sebab Tuhan sudah memberikan segala sesuatu sumber dayanya sehingga aku bisa menambahkan semuanya ini kepada imanku. Maka dia adalah orang yang buta dan picik. Menjadi buta, menjadi picik. Makin lama jadi orang percaya, tapi tidak ditambahkan, ya kan? Ada keunggulan tadi, ada kesalehan tadi, ada penguasaan diri dan sebagainya. Maka dia makin lama makin buta. Jadi buta, jadi picik. Kenapa? Karena akhirnya dia akan lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu itu sudah dihapuskan. Sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak lagi mencerminkan Kristus. Atau mengatakan bahwa kelihatannya sih seperti orang Kristen ada di gereja, punya jabatan di gereja. Ya, tapi dia lupa bahwa dosa-dosanya itu sebenarnya sudah dihapuskan. Sehingga saat dia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa dan dia melihat orang lain yang juga melakukan dosa, yang dilakukan adalah dia mulai menuding orang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lainnya tidak memandang kepada dia. Supaya perhatiannya dialihkan kepada orang itu. Tuh loh, orang itu lebih berdosa. Makanya kan ada dikatakan selumbar. Di sana bisa kamu lihat ada gajah, di sana ada balok di depan matamu. Kamu nggak bisa lihat. Itu yang terjadi. Karena apa? Dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu juga sudah dihapuskan. Orang Kristen yang tidak
mencerminkan Kristus yang hidupnya cuman begitu-begitu aja, sama seperti orang yang bukan Kristen, yang tidak ada kebajikan, tidak ada pengetahuan tentang Kristus, tidak ada penguasaan diri, tidak ada ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih untuk semua orang, maka orang itu bukan orang Kristen yang dewasa. Orang itu adalah orang yang buta dan picik, sebab dia lupa dosa-dosanya dulu sudah dihapuskan. Tapi saat orang Kristen punya kesadaran akan dosa, bukan hanya sekedar bicara kesadaran gini bahwa ya pokoknya aku adalah orang berdosa, enggak gitu kan. Ya. Kalau dia punya kesadaran akan dosa terus dan dia tidak sadar bahwa dia sudah diampuni dosanya, bahwa dia harusnya punya kesadaran juga akan kebenaran, dia akan jadi orang yang tidak produktif. Menjadi orang yang tidak efektif. Sebab buta. Orang buta mau produktif seperti apa? Terbatas. Ya. Sekalipun mereka tetap bisa produktif. Tapi terbatas. Tapi juga jadi orang yang picik karena nggak mengetahui sebenarnya seperti apa. Bahaya karena kalau kita lupa bahwa sebenarnya dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Siapa yang sudah menghapuskan dosa kita? Seperti apa caranya dia menghapuskan dosa kita? Justru karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan, maka kita makin bisa hidup bersemangat bagi Kristus. Karena kita tahu bahwa dosaku ini sudah diampuni, aku sudah diterima oleh Dia. Aku jadi orang yang benar. Aku jadi orang yang dikuduskan. Aku makin semangat hidup bagi Kristus. Ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, kita akan menjadi orang yang semakin lama semakin bisa pede, percaya diri. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus yang hebat di dalam kita. Kita punya yang namanya keyakinan yang teguh. Dan kita bisa makin membuktikan kepada orang lain bahwa benar aku ada di dalam jalannya Tuhan. Seperti ini loh. Dan saat kita melakukan hal itu, saat kita menambahkan 7 hal di atas iman kita melakukannya dengan sengaja, kita melakukannya dengan sadar, kita melakukannya dengan waspada, maka kita bukan menjadi orang yang buta dan picik. Sehingga kita bisa awas. Dan kita bisa melihat, ini yang bisa membuat aku tersandung. Sehingga kita nggak tersandung. Seringkali hal yang membuat kita tersandung itu bukan hal yang besar, bukan batu yang besar. Hal yang kecil, tapi karena kita nggak lihat. Tapi waktu kita sengaja menambahkan ke-7 hal di atas iman kita ini, kita jadi waspada. Sekalipun hal yang kecil kelihatannya remeh, ini bisa berbahaya, bisa menyandung kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Kristus, kita bisa melihat segala sesuatunya dan kita tidak akan pernah tersandung. Bayangkan, tidak akan pernah tersandung. Ayat yang ke-11 mengatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Loh, apa maksudnya ini Pak? Berarti sebelum kita sampai seperti itu, kita nggak punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Kita nggak punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa, kalau misalnya kita cuma punya iman tok, gitu kan, kita nggak bisa masuk ke sana. Harus mencapai kedewasaan seperti ini, maka kita bisa masuk ke sana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah pada waktu kita punya kedewasaan seperti ini, kita sudah tambahkan 7 hal dalam kehidupan kita. Waktu kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu, cara masuk kita itu berbeda. Sikap kita waktu kita masuk ke sana itu berbeda gitu. Contohnya gini. Misalnya kita menjadi bagian dari tim yang ikut Olimpiade. Ya kan? Ikut Olimpiade. Dan waktu sampai di sana, ya kan, tim kita menang. Ya, kita menang. Waktu pulang ke Indonesia, kira-kira gimana modelnya? Kita warga negara Indonesia, kita pergi ikut Olimpiade dan menang di sana. Waktu kita pulang, kita mendarat. Misalnya di Jakarta kita mendarat, kita turun dari pesawat gimana? Dengan kebanggaan. Melangkahnya pun gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai di sana terus kalah,
Apakah kita kehilangan kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia? Tidak, tapi waktu pulang beda langkahnya. Ya kan? Langkahnya itu berbeda. Makanya kalau kita sampai kepada kedewasaan yang seperti ini, seperti Kristus, waktu kita masuk ke sana, kita punya hak penuh. Wah, masuknya dengan luar biasa. Dan itu yang mau kita kejar. Ya kan? Itu yang mau kita kejar. Makanya Petrus juga menginginkan semua orang percaya seperti itu. Karena itu di ayat yang ke-12 dia mengatakan, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Oh, ini menarik, saudara. Dia mengatakan, kalian ini sudah tahu sebenarnya, tapi aku mau terus mengingatkan kamu. Kamu sudah tahu ini, tapi aku mau ulang lagi. Mungkin hal yang sama ya, kalau misalnya teman-teman sudah seringkali mengikuti Bible Study bersama dengan saya kan, kita juga mungkin sering mendengar saya mengatakan hal-hal yang sama itu berulang-ulang. Itu lagi. Dan itu memang sengaja dilakukan. Karena kita diselamatkan karena pengulangan. Kadang-kadang kita lupa. Dan nggak menjadi teguh dalam kebenaran yang sudah kita terima. Makanya perlu untuk diulang. Perlu untuk diulang. Sebenarnya tantangan seorang pengkhotbah itu kan seringkali itu gini loh. Seringkali ada kecenderungan seorang pengkhotbah itu ingin menyampaikan sesuatu hal yang baru. Yang belum pernah didengar semuanya. Supaya orang-orang itu, wah, pengkhotbah ini punya pewahyuan yang baru ya. Keren. Ya kan? Wah, dia bisa mendengar dari Tuhan hal yang sama ini kita semuanya belum pernah dengar. Tantangannya seperti itu, kecenderungannya seperti itu, mau menciptakan sesuatu hal yang kelihatannya lebih baru. Dan justru gara-gara ingin menciptakan sesuatu hal yang baru, muncul berbagai macam hal-hal yang menyesatkan karena dari pikiran dia sendiri. Tidak lagi bicara tentang Injil, tidak lagi bicara tentang Yesus, tidak lagi bicara tentang penebusan, tidak lagi bicara tentang bagaimana Kristus sudah melakukan segala sesuatu bagi kita. Kabar baik itu tidak lagi diberitakan karena itu kan semua orang sudah tahu. Sejak 2000 tahun yang lalu sudah dibicarakan sampai sekarang. Tapi ya memang seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, sekalipun kita sudah jadi orang Kristen sekian lama, tetap perlu untuk diingatkan akan Injil. Karena kecenderungan kita untuk lupa itu seringkali. Makanya tadi dikatakan, kadang-kadang kita menjadi lupa bahwa sebenarnya dosa-dosa kita sudah diselesaikan, sudah diampuni. Jadi orang percaya tetap juga perlu untuk mendengarkan Injil. Kenapa demikian? Di ayat yang ke-13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku ini belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Jadi Petrus mengatakan selama aku masih hidup, aku tetap akan mengingatkan kamu. Bahkan tidak hanya itu kan. Dia mengatakan di ayat yang ke-15 bahwa aku akan tetap berusaha mengingatkan kamu sekalipun aku sudah mati. Aku akan cari cara untuk aku bisa mengingatkan kamu. Ayat yang ke-15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Bahkan seperti itu. Ada banyak spekulasi tentang hal ini. Ya kan? Seperti apa caranya? Mungkin Petrus datang dalam mimpinya orang gitu, mengingatkan. Tapi saya percaya nggak seperti itu ya. Ini opini ya, bukan suatu hal yang memang pasti. Tapi kemungkinan besar yang dilakukan oleh Petrus supaya setelah dia mati. Karena dia tahu kan di ayat yang ke-14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dia tahu sebentar lagi kan, aku akan segera mati. Gitu. Nggak ada lagi di dunia ini. Tapi aku akan berusaha supaya sekalipun aku sudah nggak ada di dunia ini, kamu selalu bisa mengingat hal itu. Nah, gimana caranya? Gitu. Salah satu hal yang terpikirkan adalah dengan cara membuat tulisan. Membuat tulisan pada saat itu ya. Mungkin kalau sekarang ya caranya bikin video seperti saya ini, direkam, nanti bisa ada orang yang bisa melihat kembali, bisa diingatkan karena nonton rekamannya gitu. Tapi zamannya Petrus ya buat tulisan gitu, buat tulisan. Jadi Petrus ini dekat dengan satu orang anak muda namanya adalah Yohanes Markus.
Dan dia menyuruh si Yohanes Markus ini untuk menuliskan segala sesuatu yang dia ingat tentang apa yang dikatakan Yesus pada waktu Petrus bersama-sama dengan Yesus. Dan kemudian Yohanes Markus ini menuliskan kisah ini tentang Yesus dari ceritanya Petrus. Dan kemudian itu jadi Injil Markus yang kita baca. Jadi sebenarnya Injil Markus itu kalau mau ngomong secara teknis penulisnya siapa ya? Petrus, karena Petrus yang cerita dan Markus menuliskannya. Ya kan, dia mungkin edit sedikit gitu kan. Dan karena itu kita temukan di dalam Injil Markus bagaimana Petrus itu digambarkan dengan apa adanya. Kita perlu ingat kan, Petrus waktu seperti ini dia umurnya juga sudah agak cukup tua gitu kan. Mungkin sekitar 50-an akhir, 60-an akhir. Dan kemudian waktu dia ngomong sama si Markus untuk menuliskan hal ini, dia sudah mengetahui dulu aku seperti ini. Dan dia sudah dibebaskan dari hal itu. Dia mengetahui Kristus menerima dia apa adanya. Dia bisa cerita. Jadi kita temukan hal-hal yang memalukan tentang Petrus ada di Markus ini, dicatat di sana gitu. Nah ini kemungkinan ya, bagaimana cara dia berusaha untuk mengingatkan orang-orang percaya lainnya yang melalui hal ini, tulisan hal ini. Nah, jadi dia mau memastikan bahwa setelah kematiannya orang percaya bisa tetap diingatkan akan apa yang pernah dia sampaikan. Jadi kita bisa melihat ada satu perubahan besar yang terjadi di dalam diri Simon Petrus. Seorang yang pernah dia sangat takut gitu kan. Dia sangat takut. Dia takut sekali mati. Karena itu pada waktu Yesus ditangkap dan kemudian Petrus ditanya, apakah kamu sebagai golongan dari dia gitu kan? Dan dia mengatakan, oh bukan. Dia menyangkali Yesus. Bahkan bersumpah, aku gak pernah kenal sama dia. Tapi kemudian ya, kita bisa melihat Petrus setelah dia makin dewasa di dalam Kristus, umurnya pun semakin tua. Dia sudah tahu nanti aku matinya seperti apa. Bayangkan saudara, saya percaya kita semua yang mengikuti malam hari ini, kita nggak tahu bagaimana caranya kita nanti akan mati kalau memang Tuhan Yesus belum datang. Nggak tahu. Saya yakin nggak tahu. Tapi mungkin ada orang-orang yang sama seperti Petrus pernah dikasih tahu. Petrus tahu. Dia dikasih tahu sama Tuhan Yesus sendiri bahwa nanti kamu akan matinya itu kamu akan disalib. Dan orang-orang pada zaman itu mengerti seperti apa penderitaannya orang disalib. Bagaimana kengeriannya, bagaimana rasa malunya dan lain sebagainya. Bayangkan Petrus hidup 30 tahun namanya setelah dia dikasih tahu sama Tuhan Yesus, kamu nanti mati akan disalib. Gimana rasanya? Kita nggak tahu, gitu kan? Dia tahu nanti aku akan disalib. Tapi dia berkata, ayat yang ke-14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hanya menganggap kehidupannya di muka bumi ini itu bagaikan tinggal di kemah. Jadi kalau aku tanggalkan kemah ini, aku keluar dari kemah ini, aku masuk ke dalam rumahku yang sejati, tempat tinggalku yang sejati. Jadi itu sikap kita. Kehidupan kita di dunia bagaikan kemah. Berada di dalam kemah. Tapi justru kalau kita berada di dalam kemah, kalau kita pernah orang berkemah kan, kita perlu melakukan hal ekstra. Kita punya iman, kita tambahkan ketujuh hal ekstra itu tadi. Sehingga kita makin dewasa, kita makin menjadi seperti Kristus, kita tidak jatuh tersandung. Dan kapanpun misalnya kita harus pulang, kita ready sebab kita akan pulang dengan langkah tegap luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.